teman-teman, saya Laila Mutmainah. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai materi sejarah Indonesia kelas 10 atau fase E dengan judul materi Teori Asal-usul Nenek Moyang Bangsa Indonesia. Sebelum masuk ke penjelasan materi, saya akan menjelaskan mengenai tujuan pembelajaran pada materi ini. Tujuan pembelajarannya ada dua, yaitu yang pertama, peserta didik mampu menganalisis dan mengevaluasi asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia dan terbentuknya jalur rempah. Yang kedua, peserta didik mampu menjelaskan teori-teori tentang asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia. Sebelumnya, saya ingin bertanya, pernahkah kalian berpikir siapa nenek moyang Indonesia yang pertama kali menginjakkan kaki di Indonesia? Lalu, dari mana asal mula mereka? Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, mari simak video ini sampai selesai. Teori asal-usul nenek moyang manusia adalah berbagai pandangan yang mencoba menjelaskan dari mana dan bagaimana manusia pertama kali muncul serta menyebar ke berbagai wilayah yang ada di dunia. Beberapa teori yang sering dibahas dalam kajian antropologi dan arkeologi untuk menjelaskan asal-usul nenek moyang manusia di kawasan Asia Tenggara termasuk juga di Indonesia adalah teori Yunan, teori Nusantara, teori out of Africa, dan yang terakhir ada teori out of Taiwan yang dapat dijelaskan sebagai berikut. Selanjutnya, penjelasan mengenai teori-teori yang sudah disebutkan tadi. Yang pertama yaitu teori Yunan. Teori Yunan menyatakan bahwa asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia berasal dari daerah Yunan yang terletak di sebelah barat daya Tiongkok dan berbatasan langsung dengan daerah Myanmar, Laos, dan juga Vietnam. Teori ini berkembang karena bukti-bukti arkeologi dan ilmu antropologi. Misalnya, adanya beberapa kesamaan kebudayaan masyarakat Indonesia dengan kebudayaan yang berasal dari daerah Yunan. Lalu ada kesamaan budaya ini didukung oleh penemuan kapak tua di wilayah Nusantara yang memiliki kemiripan dengan kapak tua yang terdapat di wilayah Asia Tengah. Kemudian teori Yunan ini didukung oleh tokoh bernama R.H. Gildern yang menyatakan bahwa pada masa Neolitikum, yaitu sekitar tahun 2000 sebelum Masehi sampai 200 sebelum Masehi, manusia prasejarah banyak bermigrasi. Nah, migrasi tersebut membuat banyak manusia purba yang akhirnya mendiami pulau-pulau yang terbentang dari daerah Madagaskar yang ada di Afrika sampai dengan Pulau Paskah yang ada di Chile. Selain ke Madagaskar dan Pulau Paskah, mereka juga mendiami daerah Taiwan dan juga Selandia Baru. Nah, hal inilah yang akhirnya mengilhami sebuah pemikiran bahwa leluhur bangsa Indonesia itu berasal dari daerah Yunan. Meskipun ada bukti arkeologis, sayangnya teori Yunan ini masih cukup lemah dan kurang akurat. Hal ini disebabkan karena teori ini hanya berdasarkan pada bukti-bukti kesamaan secara fisik, juga kesamaan pada temuan-temuan benda bersejarah yang mirip. Selain itu, fosil manusia purba yang menghubungkan antara daerah Yunan dengan Indonesia masih cukup terbatas. Oke, pembahasan yang kedua mengenai teori Nusantara. Teori Nusantara ini sangat berbeda dengan teori sebelumnya, yaitu teori Yunan. Dalam teori Nusantara disebutkan bahwa manusia Indonesia berasal dari bangsa Indonesia itu sendiri, bukan melalui proses migrasi dari daerah lain. Menurut teori ini, bangsa-bangsa yang tinggal di Indonesia dan sekitarnya sudah ada sejak zaman prasejarah, dan migrasi terjadi dalam jangka waktu panjang, membentuk keragaman budaya dan etnis di kawasan ini. Teori Nusantara ini didukung oleh beberapa tokoh, di antaranya ada Muhammad Yamin, ada J. Crawford, selanjutnya ada Sultan Takdir Ali Syahbana, dan yang terakhir ada Goris Keraf. Nah, dasar teori Nusantara ini mencakup dalam beberapa hal. Yang pertama, teori Nusantara berdasarkan pada bangsa Melayu merupakan bangsa yang telah memiliki peradaban yang cukup tinggi. Pandangan itu didasari oleh hipotesis bahwa bangsa Melayu sudah melalui proses perkembangan budaya sebelumnya. Kesimpulannya, bangsa Melayu berasal dan berkembang di Nusantara, bukan dari luar yang berpindah ke wilayah Nusantara.
Lalu, teori tersebut didukung pula dengan adanya kesamaan antara bahasa Melayu dengan bahasa Kamboja yang dinilai merupakan suatu kebetulan semata. Lalu, penemuan Homo soloensis dan Homo wajakensis di Pulau Jawa memberi tanda bahwa ada peluang bangsa Melayu merupakan keturunan manusia kuno yang berasal dari daerah Jawa. Memasuki teori yang ketiga, yaitu teori out of Africa. Nah, pada teori ini menyatakan bahwa nenek moyang semua manusia modern berasal dari daerah Afrika. Menurut teori ini, Homo sapiens pertama kali muncul di Afrika sekitar 200.000 tahun yang lalu dan kemudian menyebar ke seluruh dunia, termasuk juga ke daerah Asia Tenggara dan akhirnya sampai ke Nusantara. Pendapat ini berdasarkan kajian ilmu genetika melalui penelitian DNA, mitokondria, gen perempuan, dan gen laki-laki. Mereka bermigrasi dari Afrika hingga ke wilayah Australia. Nah, teori ini juga menyebutkan bahwa manusia Afrika melakukan perpindahan dari Afrika menuju Asia Barat sekitar 50.000 sampai 70.000 tahun yang lalu. Dalam teori ini disebutkan bahwa sekitar 70.000 tahun yang lalu, bumi memasuki akhir dari zaman glasial, ketika permukaan air laut menjadi lebih dangkal disebabkan oleh air yang masih berbentuk gletser. Pada masa itu memungkinkan manusia menyeberangi lautan hanya dengan menggunakan perahu yang masih sangat sederhana. Oke, memasuki teori yang terakhir yaitu teori out of Taiwan. Teori out of Taiwan ini memiliki pandangan yang cukup mirip dengan teori sebelumnya, yaitu teori out of Africa. Pada teori out of Taiwan ini menyatakan bahwa asal-usul manusia Indonesia itu berasal dari Kepulauan Formosa atau Taiwan. Teori ini didukung oleh pakar bernama Harry Truman Simanjuntak didasari sejumlah argumentasi. Yang pertama, menurut teori ini tidak adanya pola genetika yang sama antara kromosom manusia di Indonesia dengan manusia yang berada di Tiongkok. Lalu, masih menurut teori ini, bahasa yang digunakan dan berkembang di wilayah Nusantara adalah bahasa yang merupakan serumpun dengan Austronesia. Rumpun Austronesia ini merupakan rumpun yang digunakan oleh leluhur bangsa Indonesia yang menetap di Pulau Formosa. Selanjutnya, terdapat beberapa pendapat dari para ahli mengenai teori asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia. Yang pertama ada Muhammad Ali, yang kedua ada von Henggen, yang ketiga ada Muhammad Yamin, dan yang keempat ada Dr. Brandes. Yang pertama yaitu teori menurut Muhammad Yamin. Asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia berasal dari daerah Yunan. Menurut Muhammad Ali, mereka datang terbagi menjadi dua gelombang. Gelombang yang pertama datang pada tahun 3000 sampai 1500 sebelum Masehi melalui hulu-hulu sungai besar di Asia dengan ciri menggunakan perahu bercadi satu. Sedangkan gelombang yang kedua datang pada tahun 1500 sampai 500 sebelum Masehi dengan menggunakan ciri perahu bercadi dua. Nah, teori ini menguatkan bahwa nenek moyang kita adalah memang seorang pelaut. Selanjutnya, teori menurut von Henggen. Teori von Henggen atau biasa disebut dengan teori Yunan adalah teori mengenai asal nenek moyang bangsa Indonesia yang paling terkenal dan diterima oleh banyak pihak. Menurutnya, nenek moyang kita datang terbagi menjadi dua gelombang migrasi, yaitu terjadi sekitar tahun 500 sebelum Masehi, Deutero-Melayu, dan terjadi sekitar tahun 1500 sebelum Masehi, Proto-Melayu. Mereka datang menyeberangi Samudra Hindia, lalu berhenti di pulau-pulau sekitar samudra tersebut, lalu menyebar kembali melalui wilayah-wilayah yang sekarang kita sebut dengan Asia Tenggara. Teori menurut Muhammad Yamin. Dari semua pendapat para ahli lainnya, Muhammad Yamin memiliki pendapat yang sangat bertentangan dengan pendapat ahli lainnya. Karena Muhammad Yamin menyatakan bahwa asal nenek moyang bangsa Indonesia itu berasal dari Indonesia sendiri. Teori dari Muhammad Yamin atau biasa dikenal dengan teori Nusantara ini diperkuat dengan penemuan-penemuan fosil dan artefak yang lebih lengkap di Indonesia dibandingkan dengan negara-negara Asia lainnya. Seperti penemuan manusia purba yaitu Homo wajakensis dan Homo soloensis yang ditemukan di Pulau Jawa. Pembahasan terakhir yaitu teori menurut Dr. Brandes.
Ahli ini berpendapat bahwa suku-suku yang bermukim di Kepulauan Indonesia memiliki persamaan dengan bangsa-bangsa yang bermukim di daerah-daerah yang membentang dari sebelah utara Pulau Formosa di Taiwan, sebelah barat Pulau Madagaskar, sebelah selatan yaitu Jawa dan Bali, sebelah timur hingga ke tepi pantai Bata Amerika. Brandes melakukan penelitian ini berdasarkan dengan perbandingan bahasa-bahasa yang digunakan oleh mereka. Selanjutnya, sebelum video ini berakhir, kalian bisa menguji pemahaman diri kalian setelah melihat video ini dengan menjawab pertanyaan pada post-test yang bisa dilihat pada slide ini. Jika kalian sudah bisa menjawabnya, maka kalian telah memahami materi teori asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia. Untuk menjawabnya, jangan curang ya. Cobalah diingat-ingat terlebih dahulu. Oke, sekian materi yang bisa saya jelaskan dalam video ini. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.